Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang membaca pemahaman. Apa itu pengertian membaca pemahaman? Membaca pemahaman adalah memahami informasi secara langsung yang ada dalam teks bacaan itu dan memahami informasi yang tidak ada dalam teks itu. Jadi pemahaman memang harus membutuhkan kejelian dan lain sebagainya supaya kita memang mampu memahami apa yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian kita juga harus tahu apa itu tujuan membaca pemahaman. Yang pertama adalah untuk memperoleh kesuksesan dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis. Jadi kita harus memperoleh kesuksesan dalam pemahaman dalam argumen-argumen yang logis. Logis itu bisa masuk akal. Kemudian pola-pola teks atau urutan-urutan teks. Jadi kita harus juga tahu tentang urutan-urutan teks. Kemudian pola-pola simbolisnya. Kemudian nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan juga sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kenapa tujuannya? Harus ada emosionalnya, harus ada linguistiknya, harus ada pola-pola simbolisnya karena kita membaca, tidak menulis seperti itu. Jadi kita memang harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian kita masuk ke lingkup membaca pemahaman. Apa saja sih lingkup membaca pemahaman? Yang pertama yaitu scientific writing, yaitu bagaimana cara kita menulis, yaitu ada isinya, kebaharuannya, dan argumentasi. Jadi kebaharuan itu maksudnya ada hal yang baru di dalam bacaan tersebut. Argumentasi itu kan tentu saja sudah paham, yaitu adalah alasan seperti itu. Kemudian adalah informative writing, yaitu harus ada informasi 5W1H di dalam bacaan tersebut, yaitu ada what, who, why, when, where, and how. Itu bagaimana dan lain sebagainya, harus mencakup 5W1H. Tetapi ketika tidak mencakup 5W1H, itu tidak bisa dikatakan bacaan yang baik seperti itu. Lalu kemudian adalah imaginative writing. Di dalamnya ada isi, nilai, dan pesan. Ketika kita membuat bacaan, tentu saja itu harus ada isinya. Apa isinya? Lalu nilainya itu apa? Yang selanjutnya adalah pesan. Pesan itu ya dalam pembacaan tentu saja ada pesan. Misalnya kita dalam novel tentu saja ada pesan yang harus disampaikan dalam novel tersebut itu apa. Misalkan dalam berita itu juga apa dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk membaca pemahaman. Apa saja sih bentuk membaca pemahaman? Yang pertama itu ada apresiasi. Apresiasi itu apa? Apresiasi itu adalah memahami bacaan untuk menumbuhkan penghargaan. Jadi kita perlu apresiasi dalam bacaan tersebut. Kemudian apa? Membandingkan bacaan. Maksudnya membandingkan bacaan itu apa? Memahami bacaan untuk mencari persamaan, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan. Kita sebagai pembaca boleh kok memberikan kekurangan, persamaan, kelebihan di bagian mana dalam bacaan-bacaan yang kamu baca. Tetapi tidak perlu kamu akan komen ke yang membuat, karena kan kita hanya sebagai pembaca, seperti itu. Kemudian kita perlu tahu juga langkah-langkah membaca pemahaman. Apa saja langkah-langkah membaca pemahaman? Yang pertama, menentukan tujuan membaca. Kalau kita mau membaca, kita juga harus tahu tujuan membaca itu apa. Oh, saya ingin mencari informasi yang ada dalam berita. Saya ingin mencari informasi tentang novel yang ngehits saat ini. Saya ingin mencari informasi tentang, ibaratnya sekarang ini juga masih ngehits itu adalah corona. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah membaca secara menyeluruh isi bacaan dengan cermat, sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang terkandung dalam setiap paragrafnya. Kita itu harus tahu isi bacaan dengan cermat. Maka dari itu bagaimana? Kemarin sudah pernah saya paparkan tentang membaca ide, kita harus berulang-ulang supaya kita tahu ide pokok dan menemukan ide pokok yang terkandung dalam bacaan tersebut di dalam paragraf. Yang selanjutnya, preview. Preview itu adalah membaca selayang pandang.
seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengemukakan kembali isi bacaan dengan memakai kalimat dan kata-kata sendiri. Jadi kita juga bisa menyimpulkan dengan bacaan kita sendiri dengan kata-kata sendiri. Misalkan kamu disuruh oleh guru, dosen dan lain sebagainya untuk membaca ini, coba kamu simpulkan bacaan ini lah. Kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tingkatan membaca pemahaman. Ternyata membaca pemahaman itu juga ada tingkatannya, Mas Mbak semua. Yang pertama adalah pemahaman kritis. Maksudnya apa? Kemampuan yang mengevaluasi teks. Yang namanya kritis, mau tidak mau kita juga harus detail, harus kritis, ya kan? Harus tahu dalamnya apa saja dalam bacaan tersebut. Kemudian adalah pemahaman inferensial, yaitu apa? Kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Jadi harus dipahami langsung dari dalam teks, tidak boleh ditambah-tambahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemahaman literal. Pemahaman literal adalah kemampuan pemahaman informasi yang dinyatakan secara eksplisit, seperti itu ya. Kemudian adalah pemahaman kreatif. Itu apa? Kemampuan untuk mengungkapkan respon estetis. Estetis itu sama seperti keindahan dan emosional terhadap teks sesuai standar profesional. Itu adalah tingkatan membaca pemahaman. Gampanglah, nanti bisa dipahami Mas Mbak semua, karena ini materinya itu juga mudah dipahami juga. Lalu kita lanjut ke penilaian membaca pemahaman. Apa itu penilaiannya? Bagaimana cara menilai ketika kita membaca pemahaman? Yang pertama, kemampuan memahami makna kata dalam bacaan. Kita memang harus tahu makna dalam bacaan yang kita baca. Nggak mungkin kita baca sesuatu kalau kita tidak tahu maknanya. Lah Bu, bagaimana cara kita mencari makna? Kalau memang tidak paham, cari saja di kamus dan lain sebagainya. Kalau memang itu dalam bacaannya itu secara ada bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang lainnya, seperti itu. Kemudian adalah kemampuan memahami organisasi karangan dalam bacaan dan ide-ide pokok serta isi bacaan. Jadi kita juga harus mampu memahami organisasi karangan. Organisasi karangan itu terdiri dari ide pokok, isinya apa, itu adalah organisasi karangan. Yang selanjutnya adalah kemampuan menentukan tujuan-tujuan pengarang, maksud, pandangan, dan kesimpulan tentang bacaan itu. Kita harus mampu menentukan tujuan-tujuan pengarang, maksudnya apa, pandangannya apa, kesimpulan dalam bacaan apa. Karena di dalam bacaan itu kan tidak hanya berita, tetapi ada saja pembacaan yang lainnya. Seperti contoh membaca pemahaman ini bisa jadi membaca wacana yang bersifat tersurat. Maksudnya apa? Pembaca harus mampu memahami isi yang ada dalam bacaan tersebut tanpa menambahkan kesimpulan yang lainnya. Jadi utuh. Ya, misalkan isinya apa, tujuannya apa, dalamnya apa, itu namanya wacana yang bersifat tersurat. Kemudian kita juga bisa membaca novel. Kita pahami novel itu kan banyak. Kita juga harus tahu nanti alurnya bagaimana, plotnya bagaimana, ending ceritanya bagaimana, dia menggunakan alur maju atau mundur, atau alur maju mundur dan lain sebagainya. Kemudian membaca dongeng, ya kan, kita harus tahu membaca dongeng itu isinya apa, untuk siapa. Biasanya rata-rata membaca dongeng itu untuk anak kecil, nggak mungkin kan nenek-nenek diceritain dongeng dan lain sebagainya. Lalu membaca puisi. Membaca puisi itu juga juga butuh pemahaman juga, karena harus ada intonasi, gaya dan lain sebagainya, imajinasinya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu bisa juga membaca berita dan lain sebagainya. Itu contoh tentang membaca pemahaman. Mudah-mudahan Mas Mbak semua juga bisa memahami tentang membaca pemahaman. Insya Allah PPT Bu Okta itu simple dan mudah dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.